Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Para hadirin yang saya muliakan, jamaah Ahad pagi, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada adik-adik yang diridhai Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena bapak ibu, adik-adik sekalian datang di tempat ini tidak lain karena hidayah Allah. Syukur kita panjatkan karena anugerah yang paling mahal kita hidup adalah hidayah. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang kedua, marilah kita panjatkan salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah itu sampai pada diri kita melalui beliau. Bapak Ibu sekalian, Cek, cek. cek tes, oke. Atur nuhun Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang ingin saya mungkin santai aja. Saya tidak tahu ada kesempatan diskusi enggak ya biasanya, Pak Panitia? Biasanya ada diskusinya ya? Enggak ada ya, langsung. Oke. Jadi pada pagi hari ini saya ingin bicara topik ya tentang Islam berkemajuan dalam mengisi kemerdekaan. Kalau bulan Agustus itu di mana-mana, kemarin saya juga sempat macet, Bapak sekalian, gara-gara karnaval. Sampai RT di Indonesia itu, saya tahu di Jawa Timur sampai RT itu ada isi acara dangdut itu, terutama kalau sudah 30 atau akhir bulan Agustus itu dangdutan itu. Iya betul ya. Terus kadang-kadang kalau dangdut itu kan cenderung banyak mudaratnya. Saya tidak menyalahkan seninya, tapi mudaratnya itu yang biasanya jadi salah. Kebetulan karena saya memimpin lembaga seni, budaya dan olahraga, jadi
Seni itu sering kadang-kadang membuat orang mudarat, tetapi Islam tidak melarang seni, itu perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bicara sebuah kemajuan, 15 abad yang lalu sudah dideklarasikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 189 yang bunyinya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak hafal. Yas'alunaka 'anil ahilla Qul hiya mawaqitil linnas wal hajj. Loh ini Pak Sasmito itu mau ngomong apa ini gitu ya. Tapi saya ingin ayat tadi itu bukan hanya untuk orang Islam. Qul hiya mawaqitil linnas wal hajj. Hajjnya untuk orang Islam, tapi mawaqitil waktu untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, ada yang bawa HP? Kayaknya enggak ada yang enggak bawa HP ya. Ya. Coba lihat jam. Sekarang jam berapa? Jam 6.08. Betul ya? Semuanya pasti sama. Ya, pasti. Kalau jam yang di sini, kecuali kebetulan kalau jam saya canggih. Wah, sombong. Jam saya canggih. Sama dengan HP saya jamnya. Ada yang jam yang diputer, ya kan? Krik 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 gitu ya. Ada yang otomatis. Tapi kalau otomatis harus bergerak begini, kalau nggak bergerak itu artinya apa sebetulnya? Kebetulan saya ini bukan, ya saya mondok lama sih, cuman mondok di Pondok Mertua Indah. Saya itu ahli hukum, tapi hukum alam. Saya dari MIPA Bapak Ibu sekalian. Saya tertarik dengan hukum yang tadi di sini dan hukum yang ada di Bapak Ibu sekalian yang pakai jam yang diputer atau yang itu hukumnya berbeda. Ya, hukumnya sangat berbeda. Kalau ini tepat ini pasti. Ini hukumnya pakai apa sebetulnya? Sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anil apa tadi? Ahilla. Apa yang kau ketahui tentang hilal? Ayo. Waktu menurut Islam itu hilal atau qamar? Ayo. Ya. Ayatnya jelas hilal. Bukan qamar loh ya. Ya, tapi memang qamar itu alat untuk melihat hilal. Hilang ya. Cek. Cek, satu, cek, 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 lo, cek. Di desa tes. Jadi, ini pakai cahaya ini. Ya. Jadi dulu kita kalau mau sholat itu kan pakai cahaya matahari ya. Jadi ada apa namanya itu? Ada tugu terus dikasih
besi gitu. Kalau bapak-bapak yang sudah umurnya di atas 60 ya, itu kayaknya tahu itu. Dulu kalau sholat itu melihat dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Artinya 15 abad yang lalu kita sudah menggunakan logika cahaya. Kalau tadi, kalau kita waktu, ya waktu yang pakai jam itu kan diputar krik, 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 krik. Itu kalau orang MIPA tahu, itu hukumnya Newton. Kalau cahaya hukumnya apa? Einstein. Ya, hukumnya Einstein. Dan disebut hukum Einstein itu tadi relativity. Relatif. Dan itu yang bahaya memang, gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah iman kita. Sekarang itu ruang, waktu, itu sekarang tidak ada batasnya. Betul kan? Tadi Indonesia selamat Vietnam berapa angkanya? Ayo, 65. Kan langsung kita lihat sendiri tahu pada saat itu. Saya dari Malang, Bapak Ibu sekalian. Saya itu enggak ngerti ada kerusuhan, itu enggak ngerti. Tahu-tahu saya lihat pertandingan di Inggris atau apa itu, sepak bola itu berdiri mengenang kasus di Malang. Padahal saya sendiri yang orang-orang nggak ngerti. Ya, itu waktu sekarang. Jadi langsung dengar mereka bahwa ada 135 orang meninggal gara-gara nonton bisku. Nonton sepak bola, diinjak-injak mati. Waktu sudah tidak sama. Ya, kalau waktu itu kan jarak sangat berpengaruh ya. Ya, kalau itu sudah tidak ada lagi. Batas negara sudah tidak ada lagi. Nah, mari kita berpikir sehingga perubahan itu pasti banyak. Fitnah juga banyak. Betul kan? Fitnah luar biasa. Dan itu yang dikatakan akhir zaman itu. Dajjal akan bermain dengan banyak-banyak fitnah. Ya. Apalagi kalau sudah kampanye dan bersaing, itu biasanya paling gampang adalah saling fitnah. Ya. Betul nggak? Luar biasa itu. Sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 189. Qul hiya mawaqitil linnas. Waktu bergulir dengan cepat dan mudah dihitung. Ya, mudah dihitung. Ya, itu yang pertama sekalian. Nah, sekarang saya ingin tahu ketika dengan perubahan yang banyak ini, kita akan berubah atau tidak? Ayo. Berubah ya? Ada yang berubah, ada yang tidak boleh berubah. Betul kan? Ada yang harus berubah, ada yang tidak boleh berubah. Ya. Karena pada prinsipnya kebenaran hakiki itu tidak pernah berubah. Oke? Terus nggih? Ini penting. Ya. Silakan buka surat At-Taubah ayat yang ke-20. Siapa yang disebut pemenang? Kalau Darwin itu mengatakan pemenang, maaf ini saya orang MIPA. Kalau Darwin yang cuma menang, the survival is the fittest. Orang yang survive itu yang paling kuat. Atau makhluk yang paling kuat lah yang, nah itu yang paling kuat. Kuat itu pengertiannya bisa ekonomi, bisa informasi, bisa macam-macam. Bisa ini ya. Ayat surat At-Taubah 20. Alladzina amanu. Nah, ini. Ya. Alladzina amanu, ini yang tidak bisa berubah. Ya. Tadi di ayat di pembukaan saya sampaikan huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi
wasyahadah itu tidak bisa berubah. Al-Quran juga tidak bisa dan tidak boleh dirubah. Biarpun dibakar, ditantang oleh orang lain, Al-Quran itu berita asli dari Allah. Yang makna, memang maknanya itu turun, maknanya Allah. Turun ke manusia dalam bahasa Arab. Ya. Pertanyaan saya, adakah kitab suci orang agama lain yang asli? Dari statement Tuhannya datang ke manusia. Sampai hari ini, coba tolong dicatat. Ada nggak? Yang titik komanya tidak pernah dirubah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Turun dalam bahasa Arab, bahasa aslinya tidak boleh ada perubahan titik dan koma. Saya kalau misalnya ngimami ke pelincuk sidik, pasti ada jamaah yang tahu ya. Saya pernah, aku misolat aludu kisam sila wasakila ini wal Qur'anil fajri. Langsung diprotes saya habis sholat. Sampai mau merubah Al-Quran, mau. Ke pelincuk saya gitu. Nah kalau pelincuk insya Allah dimaafkan oleh Allah ya. Jadi asli itu penting. Bahasa itu penting. Saya itu orang Jogja, lahir di Jogja, bapak ibu saya orang Jogja. Besar di Jawa Timur ujung, saya bisa bahasa Madura. Jalapo labi gula men sorang ojak Maduraan, pada orang Madura. Lidahnya kelihatan ya. Tapi saya juga lama hidup di Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Sama-sama bahasa Jawa. Ini sama-sama bahasa Jawa. Ya. Maaf sekali karena saya tahu kalau orang Bojonegoro itu Mataraman. Ya. Nggih. Ya Mataraman atau kasar-kasar sidik. Nggih. Nun sewu kalau miso itu kan kasar nggih. Miso itu kasar. Tapi menawi tiyang Surabaya miso itu kadang-kadang kagum. Ngeres nggih? Nun sewu. Jual cuk arek iku ayu rek. Nggih. Niku napa miso? Mboten. Wah, cuk arek iku pinter rek. Nun sewu nggih. Itu enggak miso itu. Bahasanya, vocabnya sama, tapi di sana dan di sini sudah artinya berbeda. Nah kalau bahasa aslinya sudah enggak jelas dari mana, yang kita baca pakai bahasa Indonesia. Bahasa enggak bisa diterjemahkan plek sama. Enggak bisa. Karena bahasa itu adalah budaya yang sifatnya luas. Ya bunaya, gitu kan. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Coba ya bunaya, sudah diganti dengan ya walad. Boleh enggak? Diganti dengan ya ibni, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau artinya di dalam bahasa Indonesia sama enggak? Sama. Tapi enggak boleh diganti. Itu punya makna. Yang turun dari Allah ke kita, itu makna. Terus karena ini turun untuk manusia, maka dalam bentuk bahasa. Enggak boleh diganti. Ya, pada hari ini Al-Quran kita, ya, itu dihina, ya nggih. Dasarnya katanya kebebasan kok menghina. Kulo pisui panjenengan, kulo hina panjenengan, nek panjenengan ngamuk kali kulo salah sinten? Yo salah sing menghina. Nggih leres napa mboten? Iku umum niku. Umum. Nah itu tantangan buat kita. Dan agama yang di sono niku sing negara jarine maju. Iku sing berubah iku akidahnya. Kita kadang-kadang nonton Pak Haidar Nasir mengingatkan kita. Kerusakan umat Islam itu tantangannya ada dua. Kalau menurut saya tiga.
Yang pertama adalah cara berpikir sekuler, nggih. Yang kedua cara berpikir fundamental, letter luck bahasa itu tidak bisa diterjemahkan secara letter luck saja. Ya. Yang ketiga yang menurut saya lebih parah lagi pragmatis. Nggih. Penguasa melok rono ngomong rono. Penguasa melok iki radikal. Iki sing jenggoten radikal, sinten radikal. Lah niku radikal niku. Nggih. Wau dalu dalam pidato tentang tapak suci. Tapak suci itu ilmunya dari Diponegoro, sering guyon. Diponegoro niku pahlawan mboten? Pahlawan kemerdekaan. Rumiyin Diponegoro iku dituduh kali Londo niku radikal. Jadi saiki wong Islam sing ana wong liya sing arani itu radikal iku padha mek penjajah. Nggih. Ana wong jenggotan jadi radikal. Ana wong calone cingkrang jadi radikal. Padahal orang ganggu wong, jenggot-jenggote dhewe. Lho iku proses mita kok gak gawe jenggot. Ayo. Wonten kula jenggote tapi namung 12. Nek didawakaken kan Allah jamilun yuhibbul jamil. Nggih mboten napa niki wonten hadise panjenengan wonten hadise ana perbedaan sithik wis gak usah di wet-ruwet itu kan bahasa Madura. Ojo wet-ruwet lah. Iya. Perkarane sepele duduk perkara akidah. Kalau ada perbedaan ana kancane dhewe celane cingkrang, nenek percaya cingkrang ya gak apa-apa. Ana hadise. Ya ana hadise jarno ae. Ya. Sing gak cingkrangan ya gak apa-apa ana hadise. Ana hadise jangan kita permasalahkan itu. Ya, tetapi yang paling penting justru akidah. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Surat Surat At-Taha 14. Innani ana Allah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Itu yang ada yang tidak bisa berubah. Ya. Lah mereka yang kadang-kadang itu kagum delok kemajuan Eropa, kemajuan Amerika. Jangan dikira orang Eropa, orang Amerika itu secara akidah Nasrani, bukan. Bukan. Saya sering ke Eropa, saya sering ke Amerika, pernah bukan sering. Ya. Itu namanya gereja Notre Dame di Prancis. Itu bagus. Banyak yang berkunjung. Tapi jangan dikira berkunjungnya kayak di masjid ini untuk sholat. Itu kayak kita pergi ke Borobudur, ndelok legenda cerita zaman biyen. Mereka sudah tidak beragama sekarang. Mereka sudah tidak beragama. Makanya Perdana Menteri Inggris dia ngomong pada waktu itu, saya lupa namanya, Tony Blair. Di Inggris itu mayoritas Muslim atau Nasrani atau Anglikan. Sekarang itu ternyata agama Anglikan dan agama Islam lebih banyak orang Islam katanya. Itu dilihat dari masjid dan dilihat dari gereja. Jadi mereka sudah kehilangan identitas sebagai orang yang beragama karena masalah imannya. Jadi mereka itu maju karena meninggalkan imannya. Kita itu mundur karena juga meninggalkan iman kita. Betul enggak? Kita itu banyak mundur karena kita lupa dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang orang bingung ilmu. Sekarang fakultas yang paling ramai itu fakultas ilmu komputer. Padahal itu saya sampaikan itu dasarnya fakultas ilmu komputer itu yas'alunaka anil ahillah.
Cuman kadang-kadang kita itu, kita kan tanggalan kita kan komari, padahal komar, kalau kita bicara komar, itu benda yang namanya bulan, benda padat, sama dengan bumi, benda padat. Padahal di dalam Al-Quran disebut hilal, cahaya. Ya. Jadi sudah lama kita diingatkan oleh Allah. Yang berikutnya sekalian, Tuhan ya, di dalam Islam itu sangat-sangat jelas. Sangat jelas tadi saya ayat yang terlalu banyak lah. Qulullahu ahad Allahu somad, sewapal di luar kepala. Terus ada yang menganggap bahwa kita itu ingin berubah, yang dirubah malah imannya itu. Peringatan ya, itu orang pintar-pintar itu. Pintar agama juga. Mondok temenan, aku lah mondok nang mertua. Iku mondok temenan nang pondok ngene anu kiai. Ya. Karena agama yang dia ajarkan adalah hanya akhlak. Islam mengajarkan akhlak enggak? Iya. Tapi dasarnya itu adalah akidah dulu. Orang kalau sudah kuat akidahnya, rumusnya apa? Dia pasti menjalankan syariah. Leres mboten? Orang kalau akidahnya kuat, pasti menjalankan syariah. Mbok nang jopo aturane ya apa, tapi kita pasti akan menjalankan syariah. Ya, saya di Eropa jalan mau waktunya sholat ya cari tempat untuk sholat. Kadang-kadang kalau sholat itu kadang-kadang kalau di pinggir jalan itu dipentung Pak. Jadi ini toleransi. Dipentung Pak. Ya saya kadang-kadang naik kereta api sholat sambil menghadap sesuai dengan jalannya. Iya. Nggak boleh dihilangkan. Itu kan. Itu karena masalah akidah. Kita menjalankan syariah. Kalau orang menjalankan syariah pasti akhlaknya. Tadi malam Pak Wito cerita tentang akhlak. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul salihah. Ya. Jadi pasti kalau orang Islam yang akidahnya benar, syariahnya benar, mesti akhlaknya mulia. Rumus itu. Rumus sisi tambah sisi sama loro dan seterusnya pasti itu. Kalau ada orang Islam yang akidahnya benar, akhlaknya salah, itu berarti akidahnya ya salah. Leres mboten? Pasti, itu rumus itu mesti benar. Tapi tiba-tiba dianggap intoleran. Orang yang intoleran, itu pasti akidahnya juga tidak benar. Ya? Karena Islam jelas ayatnya lakum dinukum waliyadin. Jelas. Ini agamamu urusanmu, dudu agamaku. Oh, nyembah apa sing mbok sembah, aku gak melok-melok apa sing nyembah. Kan gitu. Jadi itu lurus, pasti lurus. Ya pasti. Jadi alladzina amanu. Nah, kunci yang pertama. Ya. Orang Indonesia, siapakah kalau kita bicara kemerdekaan? Tadi saya bicara Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, semuanya itu merebut kemerdekaan ini tidak lain karena mau menyelamatkan akidah. Jangan lupa itu. Kita di dalam sejarah di Indonesia tahun 45 sampai tahun 49 itu kan bloodshed, pertumpahan darah. Kita di lapangan berperang kalah kita. Tapi yang mati berapa? Itu mati syahid semuanya. Bung Tomo itu pada waktu di Surabaya menentang Inggris itu pakai apa? Takbir, betul nggak? Nggak boleh dihapus itu. Nggak boleh dihapus. Itu pakai takbir. NU, saudara kita,
mendeklarasikan Kiai Hasyim Asy'ari jihad. Itu bulan Oktober yang sekarang diperingatkan Hari Santri. Itu untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Ya, mempertahankan kemerdekaan. Dari semuanya umat Islam. Kita menang di politik, siapa yang memimpin di politik coba? Coba perhatikan, siapa yang menang? Bukan Bung Karno yang itu. Maaf ya. Itu Muhammad Rum, Kasman Singo di Mejo, dinamanya Kasman Singo di Mejo, itu namanya itu wong kampung, wong desa jenenge Kasman tok saja nih. Tapi karena dia pintar berdebat, hanya disebut Singo di Mejo. Itu orang Muhammadiyah. Ya. Siapa yang menyetujui Pancasila? Pancasila itu ingat ya. Tolong dicatat. Ini data ilmiah. Saya bukan orang sosial. Pak Mahfud MD itu teman baik saya. Itu disertasinya beliau. Ya, Pancasila turun, dirubah 7 kata itu sebetulnya tidak sah loh itu. Piagam Jakarta itu yang sah. Sampai hari ini, yang katanya Muhammad Hatta, ada orang Indonesia Timur ingin merdeka sendiri, buktinya tidak ada. Ini silakan baca, ini ilmiah bukan hoax. Silakan baca di bukunya, disertasinya Mahfud MD. Dia ahli hukum tata negara, kebetulan sahabat saya, dia orang NU. Ya, orang NU, tapi rotok beleler. Karena aktif di HMI, biasanya kan gitu, NU yang rotok beleler. Si Muhammadiyah nang HMI ya rotok beleler biasanya gitu. Ya. Dia objektif bicara itu. Ya. Tetapi akhirnya Ki Bagus Hatikusumo menerima. Ki Bagus Hatikusumo itu siapa? Ketua PP Muhammadiyah. Ya. Ketua PP Muhammadiyah. Dirubah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah pengorbanan umat Islam untuk menghormati orang lain. Meskipun ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang punya kalimat tauhid coba? Ayo. Si agama mana yang punya kalimat tauhid? Ketuhanan yang muaha. Nggih, terus apa tuh? Nek wong Jawa ngerti maksudnya muaha, wong Jawa Timur. Nggih. Maha Esa itu kan tauhid. Agama selain Islam dan selain Yahudi. Yahudi niku tauhid. Ya. Tapi masalahnya Yahudi itu di kitabnya. Kitabnya ora jelas. Ada yang sekarang dipakai orang Yahudi ada 2 kitab. Yang pertama Samari, yang satunya apa lupa saya. Kitab Talmud yang mereka percayai, yang kita sebut sebagai Taurah. Itu ya kayak seperti tadi saya ceritakan, keasliannya tidak jelas. Apalagi kitab-kitab yang lain. Waktu itu Ki Bagus Hatikusumo mengatakan bahwa ini Kiai Kahar Muzakkar juga salah satu pimpinan Muhammadiyah. Kiai Wahid Hasyim juga pimpinan NU. Jadi umat Islam itu yang mencoba menghargai dengan bahasa ketuhanan yang Maha Esa itu iman gitu. Itu tidak bisa berubah. Dan iman di dalam Islam itu kalau bahasa saya adalah inklusif. Terbuka buat semuanya, nuwun sewu. Jangan sampai salah. Ayatnya itu jelas dalam masalah iman. La ikra'a fiddin. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa itu aja terus dijarke so anak dewe jadi kafir, itu bukan itu maksudnya. Tidak boleh dipaksa itu apa artinya?
Karena kebenaran itu tidak bisa dipaksa. Kebenaran hakiki itu milik semua manusia. Sehingga iman di dalam Islam itu bukan dogma. Nun sewu. Sanes dogma. Iman loh nggih. Sanes dogma. Karena kebenaran itu milik semua. Bayi lahir seluruh dunia itu muslim. Barusan ada penyanyi yang perempuan meninggal umur 58 tahun, Sean Connors, dari Inggris, yang akhirnya meninggal. Dia muslimah, yang dulu nyanyi pakai gundul itu, lagunya, judulnya agak lupa saya, agak lupa. Dia ngomong, waktu itu, kenapa kamu, why you convert become muslimah? Dia, in Islam, we do not know about conversion, but reversion. I just beg to the truth, kata dia. Jadi tidak kenal di dalam Islam itu mempindah, tidak. Tapi kembali. Jadi kalau ada orang mu'alaf, itu orang kembali. Kembali ke kebenaran yang hakiki. Terus betul. Saya kebetulan pernah di Filipina. Di Los Baños, saya punya kebetulan Filipina itu dulunya Muslim. Ya. Jadi kalau mereka bahasanya pas. Kalau ada orang pindah jadi agama Islam, disebut balik. Balik pakai bahasa kayak kita. Itu kan sebetulnya bahasanya hampir sama dengan kita. Cuma sudah berubah, berkembang. Dan sebenarnya dia termasuk rukun bahasa Melayu. Jadi kalau dia mau balik. Ya, bahasa itu benar itu. Jadi mu'alaf itu sebetulnya orang yang balik. Karena dia bayinya dulu sudah muslim. Muslim dalam pengertian tauhid. Mungkin dia belum mengenal Allah, tapi tauhid dia kenal. Ya. Karena pada prinsipnya konsep tauhid itu ada di dalam diri semua manusia. Ya. Itu yang mari kita pegang teguh. Tadi, la ikra'a fiddin, tidak boleh dipaksa. Ayat ini jangan terus digunakan, Pak Sasmito mau membiarkan anaknya masuk kafir, bukan itu. Itu statement ini menunjukkan bahwa ini terbebaskan. Kebenaran itu bebas. Tapi itu kan koma ya. Kot, loh pakai kot. Pakai kot. Kot itu kalau bahasa Jawanya cetha welo-welo. Iya, terang benderang. Kot tabayyana rusdu minal. Kenapa sesuai? Karena sudah cetha welo-welo, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini ireng apa putih itu jelas. Jadi tauhid di dalam Islam itu sangat jelas. Ini tidak bisa ditawar-tawar dan tidak pernah berubah. Kalau negara yang maju sekarang itu mereka meninggalkan agama terus dia memuliakan akhlak. Nun sewu kata kiai yang mengatakan dan itu benar. Agama itu datang untuk memperbaiki akhlak itu benar. Tetapi akhlak itu muncul karena rumus tadi. Benar bukan? Rumusnya tadi, akhlak itu karena akidahnya ini lah benar. Akidahnya benar, aja diodot-odot. Alladzina amanu tadi. Yang kedua apa? Wahajaru, hijrah. Nabi Muhammad itu waktu hijrah. Buat apa sih Nabi Muhammad itu hijrah? Coba dicermati. Kan beliau itu pasti masuk surga. Dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Terus betul? Gak usah hijrah. Tapi bayangkan kalau tidak hijrah pada waktu itu mungkin kita tidak Islam. Betul nggak? Habis. Ya. Jadi hijrah itu pada prinsipnya kita berpindah dengan akal dan nalar kita atas petunjuk Allah. Jangan lepas atas petunjuk Allah. Itu yang saya katakan tadi berkemajuan. Berubah. Akhlak juga gitu. Akhlak itu bisa jadi berubah dalam tanda petik. Nun sewu, kalau saya misalnya khotbah di sini. Kalau saya dasarnya hanya syariah.
Boleh nggak saya pakai celana jeans sama pakai kaos kotang? Kalau saya syariah, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Oh, kono mboten boleh. Mboten oleh. Itu akhlak. Akhlak. Kalau syariah yang tertutup ini, ya tertutup sesuai dengan syariah saya tutup. Pakai celana jeans. Oh, kiai nggak celana jeans. Itu kan bicara akhlak, adab. Yang dimana akhlak itu memang di setiap tempat bisa jadi berbeda. Bisa berbeda akhlak loh ya. Nggih. Kalau orang Arab megang kepala enggak apa-apa orang Arab. Tapi coba-coba mereka bokongnya wong Arab mesti ngamuk di kampleng yang dengan. Itu akhlak. Kalau kita dipegang kepala kita tersinggung pasti. Akhlak. Jadi jangan pegang kepalanya orang Jawa. Tapi jangan pegang pantatnya orang Arab. Akhlak itu. Akhlak kalau diturunkan ya syariah jadinya sebetulnya. Ya. Jadi di situ perubahan. Iya. Kalau dulu Nabi ketika berdakwah usroh keluarga kecil, ya memang efektif. Sekarang ya efektif enggak apa-apa, tapi akan lebih efektif kalau kita pakai YouTube. Nggih, mboten. Kalau kita pakai TikTok. Nggih, mboten. Berubah mboten? Berubah itu yang dianggap perubahan dalam pengertian kemajuan. Kalau di Indonesia ini saya ceramah kayak gini, ya saya pakai batik ya. Tadi malam saya pakai tapak suci merah-merah ya. Karena memang adabnya begitu, akhlaknya begitu. Ya, itu kondisional. Ya, kondisional. Jadi memang bisa berubah tetapi akidah jangan sampai dirubah. Dan itu kebenaran hakiki. Jangan sampai dirubah kebenaran hakiki itu. Itu yang paling penting menurut saya kunci dari semuanya adalah akidah. Dan kita yakini melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang sampai hari ini, tadi satu contoh tentang hilal tadi, kebenarannya tidak bisa dibantah. Memang tidak semua di dalam Al-Quran kita paham. Makna dalam Al-Quran yang paham itu hanya Allah. Kita boleh menafsirkan dengan cara yang benar, mengerti bahasanya, ya mengerti asbabun nuzulnya. Nggih. Kalau kita pakai hadis, kita harus tahu ini mutawatir, ini sahih atau yang lain. Kalau itu saya tidak tahu, ini yang mutawatir atau yang tidak tahu. Ya. Itu banyak ahlinya yang mondok di tempat yang pondok beneran. Ya. Kalau saya pondok Mertua Indah. Bapak Ibu sekalian, jadi hijrah berubah sesuai dengan zaman. Itu mari kita ikuti zaman itu. Seperti tadi, sekarang kita dulu undangan pakai kertas ya. Sekarang gak direken pakai kertas. Sopo sing ngaten terno nang dindi ya. Wonge tambah akeh. Ya. Nah, saya dulu pernah berbuat tidak senonoh dalam tanda petik. Pulang S3 saya itu tahun 97. Waktu itu sudah ada internet. Saya itu motokopi jurnal sampai beberapa kilo. Akhirnya saya kirim lewat kontainer. Pulang itu bangga, ini loh orang pinter. Bawa jurnal kemana-mana gitu kan. Teman-teman datang pinjam itu tidak dibalik no. Ya, udah. Itu kan perbuatan tidak senonoh kalau sekarang itu. Wong karek download, lha opo kan? Teknologi sudah berubah. Teknologi sudah cepat sekali perubahan itu. Dan kita harus mengikuti selama itu tidak melanggar akidah. Sehingga bisa jadi syariah itu nanti akan ada perubahan. Ya, syariah itu bisa jadi akan menjadi perubahan. Coba kalau mereka yang kehilangan akidah. Contoh sederhana. Sekarang ini di Singosari, rumah saya Singapura, Pak. Singosari Gang Sepur.
Ya, itu ada namanya balai inseminasi buatan. Untungnya itu untuk binatang, untuk sapi. Coba yang pernah ke Singosari itu, kalau mau masuk Singosari ada, kalau dari Lawang itu sebelah kanan, kalau mau keluar sebelah kiri, namanya daerahnya Songsong, ada BIP, Pusat Inseminasi Buatan. Kalau sudah pada sapi bisa, pada manusia bisa enggak? Bisa. Sekarang itu sudah ratusan ribu, mungkin jutaan manusia di barat itu tidak jelas bapak dan ibunya gara-gara teknologi ini. Astagfirullahaladzim. Orang kalau tidak tahu bapak ibunya, itu pasti akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Terus mboten. Bapak nangis silih bapak ibuku. Ya. Kemarin ada kasus salah tukar ya, salah bayi ya. Iya, itu masalah kan. Ini bapakku sing di. Itu ada sekarang banyak manusia di barat sana. Insya Allah di Indonesia belum ada itu. Mudah-mudahan jangan. Itu tidak jelas bapaknya. Mereka sudah mempertahankan namanya kebebasan. Saya tidak perlu suami. Ya. Kalau saya ingin punya anak, beli sperma. Gampang nun sewu, cuma dilebok nun sewu. Dimasukkan di situ. Sperma beli, sperma beku. Sapi teng Indonesia ngoten. Sapi ini menungso. Ya, sapi kan gak penting bapak sopo. Nggih. Kalau di Islam bin itu penting. Ya kalau naik haji tadi diumumkan naik haji, ya. Kan pasti kalau orang Indonesia itu kan kadang-kadang naik wong desa, termasuk wong Balen, rektor saya itu kan orang Balen. Ya. Namanya Widodo tok. Ya. Ya. Kalau begitu haji harus ada binnya. Ya. Itu Pak Widodo, Profesor Widodo, itu kalau diukur guru besar, ya, itu diukur dengan indeks, H-indeks. Dia umurnya masih 46. H-indeks, ya. H-indeks, Scopus indeks itu di antara rektor seluruh Indonesia. Itu dia yang paling tinggi. Saya memilih dia karena dia punya indeks seperti itu. Ya. Namanya Widodo, gitu toh. Terus waktu dia mau jurnal agak bingung karena jurnal itu minimal 2. Terus akhirnya sekarang terkenal namanya Nasi Widodo. Nasi itu dalam bahasa Jepang, dulu S3-nya dari Jepang. Kalau ini kosong, jadi kan ngisi kotak-kotak itu, ya huruf diasik dalam bentuk kotak gitu. Kosong itu tulis nasi. Nasi ya ternyata kosong. Sekarang namanya Nasi Widodo. Itu karena kosong sebetulnya. Ngerti maksud saya ya? Jadi kosong Widodo, gitu loh kira-kira. Saya terkenal namanya Nasi Widodo. Adik saya, murid saya. Ya. Jadi di Islam sangat diajarkan keturunan kita siapa. Karena kita itu manusia. Nek kewan sakarpe keturunannya sapa gak peduli. Yang penting nek sapi ini dempal dibelai. Akhirnya sapi Jawa hilang gara-gara itu. Sapi Jawa hilang loh sekarang. Yang dilindungi ada sapi Madura sama sapi Bali. Sapi Jawa hilang. Kalau kita tetap sebagai muslim. Ki mau ngomong apa gitu. Kok tekan sapi. Teknologi dan iman tadi. Kalau hilang teknologi dan iman, maka nilai-nilai kemanusiaan akan hilang. Maaf, saya pernah hidup di Swedia. 1 tahun lebih saya di sana. Swedia itu tidak punya agama. Ya, mereka tidak punya agama. Saya waktu itu naik sepeda, nun sewu, niki insya Allah kalau leres. Ojo dicurigai. Menggo itu loh, ketepaan lokalisasi. Kalau mboten ngertos lokalisasi lho, pakai wong muda blecet. Terus kalau balik ketemu kanca kula. Kanca sak tanggalan. Jati, please come. Dia ngomong gitu. Saya tahulah kamu jauh dari keluarga. Waktu itu saya belum keluarga. Padahal. You need sex
I know, Pak. Kamu pasti membutuhkan seks. Subhanallah, sampai begitu. Dia ngomong ke saya, kalau kamu mau saya akan melayani kamu. Daripada di situ itu kotor. Subhanallah. Terus temen itu akhirnya nikah, tapi nikahnya tidak resmi. Kumpul akhirnya punya anak. Ya. Saya kebetulan di molekular biology. Suaminya itu tanya ke saya ambil darah anak saya ini. Gitu. Tolong cek DNA-nya. Itu DNA anak saya atau tidak. Artinya apa? Biarpun dia bebas, tapi tetap namanya hati. Iki anakku apa dudu? Iki menungso. Itu kewan. Dan Islam itu jelas kalau itu nasab itu harus. Ya. Awak-awak wong Madura apa wong Jawa itu harus enggak masalah kita jadi Madura, tapi itu jelas nasab kita itu. Meskipun di Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum. Nasab itu sebagai manusia, tetapi kemuliaan itu bukan tergantung nasab. Nggih. Ya. Ini ayat yang membaca ini, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu dibaca oleh Bung Karno di sidang umum PBB tahun 60 ketika Indonesia mendaftar menjadi anggota PBB. Presiden pertama Indonesia pidato di depan masyarakat dunia, dan baru pertama kali itu ada seorang presiden membacakan ayat Al-Quran di sidang umum PBB. Bung Karno itu dulu Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bengkulu. Jadi itu karena ayat itu cocok memang untuk di sana. Ayatnya bunyinya ya ayuhan nas. Jadi untuk seluruh umat manusia. Dan diciptakan manusia, ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Arab. Tapi lita'aruf, saling menyayangi, saling berdiskusi, saling berdagang, ini lita'aruf. Tapi tetap yang namanya yang mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Kok tambah tua gitu? Bahaya tadi. Ya, itu masih wajaru. Berikut ada 3 tadi. Alladzina amanu wajahadu wahajaru dan wajahadu. Wajahadu itu apa? Jihad. Hal itu ada di dalam Al-Qur'an, jangan sampai dihapus, jangan sampai dirubah. Banyak orang yang takut dengan wajahadu. Banyak orang yang takut dengan wajahadu. Itu loh kelompok jihadis. Itu kan hanya ingin mendeskripsikan kayak tadi radikal itu. Itu mesti yang ngomong, kalau saya ini sebagai radikal itu pasti penjajah itu yang ngomong gitu. Gak usah ikut-ikutan. Ya. Kita wasatiyah, iya wasatiyah. Tapi jangan ikut-ikutan nyerang radikal. Radik itu apa sih artinya? Akar. Lo nggak boleh kok ngakar. Tanaman gak ada akarnya ambruk. Iya. Ya itu. Kembali lagi apa tadi? Wajahadu. Tapi mari kita renungkan jihad kita. Apakah sudah benar jihad kita? Wajahadu fi sabilillahi apa? Apa ayat berikutnya? Ayo. Selalu ayat ini runut loh. Bi'am wal. Ya, betul ya? Coba ayatnya itu selalu bi'amwal itu selalu itu. Artinya apa? Kalau kita mau berjihad, sugih dhisik. Ayo sapa sing saiki sing sugih. Wong Islam sing sugih sapa saiki? Di Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim. Betul kan? Di Forbes
Itu ada 50 orang yang terkaya di Indonesia. Itu yang muslim berapa? Ayo. Jadi kita kurang berjihad di ekonomi. Kepingin ini kabeh dari pegawai negeri. Ya kapan sugih? Saya kini pegawai negeri. Saya tadi malam, kedua hari yang lalu ada teman pengusaha yang datang mampir ke rumah saya. Sampai niku profesor, tahu jadi wakil rektor, tahu jadi omah kok elek. Sampai niku suhud katanya. Saya kaget sekali itu saya disebut suhud. Artinya jihad di ambalnya kayaknya masih kurang ini. Kayak lihat rumah saya itu, Pak Didik tahu rumah saya itu. Ya, suhud itu. Kata teman saya, kebetulan ini kewaya untuk ukuran saya ya. Kewaya mobilnya, jadi masuk itu pakai Alfa TK. Alphard maksudnya. Kan di gang kecil Alphard itu kan agak susah menggok-menggok itu ya. Terus saya ada mobil expander, itu luar biasa menurut saya sudah. Punya expander, pegawai negeri punya expander, kan luar biasa itu. Gak bahaya tak itu. Ya. Itu kata saya, kamu tua no. Aku tak belajar agama karo awakmu suhud. Kita kurang berjihad di amwal. Jihad itu merebut ekonomi itu jihad. Ya. Nabi mengatakan rezeki itu ada 10. Yang 9 itu dagang. Betul enggak? Jadi petani lagi. Petani langsung ngenteni pedagang teko, ya kan? Jadi peternak ngenteni pedagang teko, ya dia dihapusi karo pedagange. Jadi pedagang ya jane. Harusnya kita itu jihad bi amwalikum baru wa fus. Wis melarat goblok. Jihad akhirnya gowo apa itu ransel anake digowo titik ngebom sing dibom nang gereja iku sejarah itu. Sing mati sing nang gereja iku wong wedok sisan. Itu sejarah mencoreng umat Islam itu. Ngerti mboten? Pada waktu Turki Utsmani menguasai Eropa, kalau sudah perang, orang Nasrani itu takut dengan orang Islam, lari ke gereja, nggak ada yang dibunuh. Nggak ada yang dibunuh, itu perang loh itu. Berbeda mereka ketika kita di Srebrenica, pernah dengar Srebrenica? Saya setiap hari melihat itu. Di Bosnia ini. Orang Islam nggak bawa senjata. Orang itu juga orang Serbia, tapi Muslim dia. Dia tanya, kamu nasional siapa? Faruk, Muslim. Tembak, gak bawa apa-apa. Masjidnya dibom, gak bawa apa-apa. Sejarah Islam tidak pernah melakukan hal seperti itu kecuali akhir-akhir ini. Saya tuh nangis lihat itu. Bawa anaknya lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat anak kita sakit, tega gak kita? Saya enggak ngerti itu kepalanya di mana itu. Ya. Kalau kita lihat anak kita sakit, kan lebih baik kita berpikir, ya Allah pindahkan penyakit itu ke saya gitu. Iya kan? Itu bapak itu. Lu anaknya kok dijak perang gitu. Saya cilik sisan, bojone digo ya Allah. Itu nanti pasti ada imamnya sampai hari ini gak ketahuan siapa. Katanya dulu Nurdin M. Top mati kok Ciono aja saya gitu. Itu pasti konspirasi. Konspirasi itu pasti. Ada orang yang membuat mereka merubah otaknya dia. Itu sejak zaman saya, pada itu saya mahasiswa tahun 80-an dulu. Saya pernah ada teman saya satu kos-kosan itu.
Tahu-tahu ditangkap jebret. Katanya yang ngebom gereja katanya. Saya tahu dia itu tidak pernah punya granat, tidak punya. Saya tahu itu. Terus lalu saya ikuti di pengajian. Ternyata dia itu dibaiat. Tertujuannya itu cuma baiat. Apa baiatnya? Raditu billahi robba wa bil islami dina, itu anak-anak tapak suci itu. Setiap hari itu dibaiat, ditangkap kabeh ku nek ngono ada tapak suci. Kelihatan ada konspirasi. Kita jangan terbawa dengan hoax-hoax seperti itu. Ya, itu yang penting. Jadi 3 kunci ketika kita mau berubah. Pertama, alladzina amanu, jangan sampai berubah. Yang kedua adalah wahajaru. Nah, ini yang berubah. Ya. Dulu tamatan SD, mari anak kita tamatan SMP. Dulu kita banyak punya 1 toko, mari kalau bisa kita punya 2 toko. Anak kita lebih kaya lagi dibandingkan itu, wahajaru. Tapi tidak bisa lepas dari akidah. Dan wajah itu berjihad. Mari ekonomi kita kuasai. Bojonegoro ini saya tadi cerita dengan Mas Didi tadi. Bojonegoro ini lah 70% minyak Indonesia dari Bojonegoro. Di mana itu Kali Tidu, mana lagi itu yang di perbatasan sana. Ya, saya tidak hafal daerah-daerah sana itu. Perbatasan dengan Cepu itu ya. Itu memang blok Cepu, tapi sekarang yang menghasilkan itu Bojonegoro. Duitnya banyak. Tapi kenapa wong Bojonegoro sik melarat? Hitung. Sapa sing ngitung? Nah ya, kalau di situ kita harus menguasai. Ya. Dulu kan sudah teman kita yang berkuasa di Bojonegoro, nggih. Saiki blehor, nggih. Nah, waktunya habis. Ya. Iki repot tadi dosen yang ngomong kok mari-mari. Iya, itu repotnya dari dosen. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena waktunya memang sudah habis. Saya hanya sedikit aja beri 3 kunci tadi, ya, alladzina amanu. Ya, ini tolong titip, iman itu sifatnya universal, eksklusif, punya semua manusia itu kalimat tauhid. Itu punya semua manusia. Kalau ada orang masuk Islam itu pada prinsipnya dia itu balik ke Islam, ke agamanya dia yang asli. Ya, itu tauhid. Selain tauhid itu pasti materialisme. Pasti. Saya kerjasama dengan orang India, saya bekerja sama dengan banyak orang yang bukan Muslim. Ketika dia membayangkan Tuhan, itu di sini mesti materi. Pasti di sini. Kalau itu memang samawat dari Allah, itu pasti ketemu tauhid. Dan kalau kita belajar sains, pasti juga ketemu tauhid. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab. Pasti kalau kita belajar ilmu, pasti ketemu tauhid, itu pasti. Kalau enggak itu pasti salahan mikirnya. Ya, jadi itu. Yang kedua, kita harus siap berubah. Ya, kita harus siap berubah dengan segala macam perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, jangan lupa ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu jihad. Itulah yang membuat kita faulaika humul faizun. Itulah pemenang. Itu kalau menurut teori Darwin, the survival is the fittest. Pemenang itu yang 3 hal itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah lebih 5 menit. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.